Jika kita bicara mengenai produk asuransi di Indonesia, terutama produk asuransi jiwa, apakah itu asuransi jiwa, murni atau asuransi jiwa kesehatan gitu ya, semua tergantung atau dilihat dari kebutuhan nasabah, ya. Yang kami ingin tekankan di sini adalah, nasabah harus bijak memilih produk asuransi yang diinginkan. Yang pertama contohnya seperti saat ini. Jika kondisi pandemi saat ini, risiko-risiko, terhadap jiwa tinggi, kemudian risiko-risiko kesehatan tinggi, saya ingin memastikan bahwa saya memiliki satu, ketahanan, ketahanan finansial ke depan jika terjadi potensi risiko, maka saya akan menyarankan untuk memiliki paling tidak asuransi jiwa dan asuransi kesehatan, baik untuk dirinya dan juga untuk keluarganya. Untuk dirinya bisa asuransi jiwa meng-cover untuk apa, ya terutama bagi, breadwinner atau pencari kerja atau pencari nafkah, itu paling tidak mereka harus melindungi diri mereka dengan asuransi jiwa. Untuk apa? Apabila terjadi risiko-risiko yang sangat tinggi, maka saya akan memberikan ketahanan finansial kepada keluarga saya dan itu sepertinya sangat lazim dan sepertinya itu menjadi satu hal yang wajib untuk dimiliki oleh, masyarakat Indonesia saat ini. Kemudian yang kedua, pilihan yang sangat bijak adalah melihat kondisi risiko-risiko, penyakit-penyakit yang muncul pada saat ini, maka asuransi kesehatan menjadi satu hal yang penting pula untuk dimiliki oleh masyarakat, untuk melindungi terhadap potensi-potensi risiko penyakit yang mungkin muncul. Nah, setelah memiliki 2 produk tersebut, kemudian lihat kreasi berikutnya. Ya, melihat kreasi berikutnya adalah melihat melihat kebutuhan berikutnya, ya apakah saya membutuhkan asuransi penyakit kritis ya, apabila saya mempunyai risiko-risiko kena penyakit kritis seperti, diabetes, kemudian juga kanker ya, kemudian juga jantung atau stroke dan lain-lain. Nah, itu bisa menjadi satu pilihan ketiga atau, list option ketiga untuk menambah portfolio investasi terhadap produk asuransi yang mereka miliki. Oke, tadi sudah dijabarkan poin-poinnya ya. Terus lanjutannya lagi biasanya yang menjadi sumber kegalauan adalah yang mana sebenarnya yang harus jadi fokus. Ada beberapa pendapat mengatakan bahwa insurance is insurance, asuransi adalah asuransi gitu ya. Tapi ada yang memang yang berkembang di Indonesia adalah asuransi yang based on investasi begitu ya. Jadi tetap bisa diambil juga nanti sekian tahun benefitnya begitu. Nah ini seperti apa sih biasanya yang bisa jadi pertimbangan awal dalam kita memilih asuransi? Apakah yang murni ataukah memang yang berbasis investasi ya? Khususnya nih Mas, untuk keluarga-keluarga muda milenial nih, yang saat ini mungkin lagi berpikir, aduh mau punya asuransi kesehatan yang mana ya gitu, kira-kira seperti apa? Baik, eee, inilah yang mungkin kalau menurut saya atau menurut kami gitu ya, agak sedikit bergeser mengenai, hitah terhadap asuransi itu sendiri. Mungkin saya sedikit menjelaskan, gambaran secara besar dulu ya. Yang pertama adalah produk asuransi dan pemasaran produk asuransi itu sudah diatur dengan jelas, oleh, OJK melalui POJK 23 tahun 2015 tentang produk dan pemasaran produk asuransi. OJK sudah jelas mengatur mengenai produk yang bisa dipasarkan di Indonesia termasuk asuransi, apakah itu asuransi murni maupun asuransi yang dikaitkan dengan investasi. Jika melihat data pada tahun 2019 ya, kita bisa katakan ya bahwa hampir sekitar 70% ya, 70% masyarakat Indonesia pada saat ini memilih produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi atau kita namakan dengan PAID. Hal ini tentunya menjadi satu hal yang harus disikapi bersama oleh, pelaku industri maupun konsumen di Indonesia. Karena pada esensinya, ya produk asuransi itu adalah perlindungan terhadap risiko murni sehingga asuransi itu seharusnya berdiri sendiri dan tidak dikaitkan dengan investasi. Namun balik lagi nih, semua semua dikembalikan kepada konsumen untuk memilih. Risiko-risiko atas produk yang dipilih, mengerti secara jelas klausul-klausul, serta manfaat produk asuransi yang dibeli ya atau dipilih, baik itu murni produk asuransi atau risk product ya, atau asuransi yang dikaitkan dengan investasi seperti tadi Mbak Maria bilang ada unit link ya, kemudian mungkin yang kita kenal yang lagi heboh ini adalah saving plan. Ya pastikan nasabah itu atau konsumen memahami isi produk dan dipastikan sesuai dengan kebutuhan. Ya jangan hanya memilih produk dengan iming-iming pengembalian premi besar. Ya karena dengan demikian risiko pun akan cukup besar. Kalau kamu bisa menyarankan ya untuk produk asuransi itu kami menyarankan lebih baik sangat tidak dikaitkan dengan investasi atau walaupun itu suatu hal yang menurut kami adalah lumrah karena sudah dikenalkan di masyarakat di Indonesia sejak tahun 90-an, namun nasabah itu harus bijak untuk memilih produk asuransi. Apa yang sangat saya butuhkan?
apa investasi, karena kami lihat seharusnya masyarakat Indonesia sudah menjadikan asuransi ini sebagai investasi. Investasi Mhm. apa? Terhadap ketahanan finansial yang mungkin terjadi atau atas risiko yang mungkin terjadi ke depan, ya. Tapi masyarakat Indonesia saat ini mungkin masih berpikir, "Loh, masalahnya kan kalau saya asuransi, saya bayar mungkin pada saat saya sakit, Ya, ya, pada saat, saya menerima manfaatnya pada saat saya sakit, atau pada saat terjadi risiko-risiko yang lain." Tapi oke. itulah pentingnya asuransi gitu loh, Mbak.